Presiden Prabowo bergerak cepat, hanya 2 pekan di bulan September 2025. 2 kali reshuffle kabinet mengguncang panggung politik nasional. Mulai dari pencopotan Sri Mulyani hingga penunjukan Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, sampai pergantian Menko Polhukam dan Menpora. Pengamat politik Dr. John Paligi menegaskan, langkah itu sepenuhnya hak prerogatif Presiden dan tidak bisa dibantah. Berkaitan dengan reshuffle kabinet kedua, kan sudah selesai kabinet pertama, reshuffle-nya yang kedua. Berulang-ulang saya katakan bahwa reshuffle atau penggantian menteri ataupun sejenisnya pergeseran jabatan kan itu adalah hak prerogatif presiden yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Dan itu adalah hak presiden. Jadi yang lebih tahu adalah Bapak Presiden. Bahwa banyak tukang ramal di luar bahwa ini adalah lebih hebat, itu lebih hebat, ini unggul, ini apa, ini korengan, ini jelek apa, itu biasa. Tapi yang paling tahu mana yang pantas untuk dipilih oleh Bapak Presiden adalah Bapak Presiden sendiri. Ada satu falsafah hidup, dia katakan, kucing hitam, kucing putih tidak penting. Yang penting bisa tangkap tikus. Artinya penempatan menteri pembantu presiden itu adalah diharapkan dan sangat diharapkan, ditekankan oleh Bapak Presiden bagaimana para menteri pembantu presiden ini melakukan kerja kinerja yang terbaik, merubah sesuatu yang tidak sempurna menjadi sempurna, merubah sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Tetapi muaranya itu adalah membuat supaya masyarakat merasa dilayani, merasa diperhatikan, merasa diberikan fakta-fakta, bukti-bukti bahwa memang kita sedang mengurus ke arah supaya lebih sejahtera. Jadi jangan hanya foto di jalanan bergelimbangan, bendera apa semua, tetapi fakta ini yang dituntut masyarakat. Dan itu Bapak Presiden mencoba menempatkan orang-orang yang tentu diharapkan maksimal akan melakukan tugasnya sesuai pembidangannya. Ya, banyak penempatan ini menurut saya reshuffle kedua ini menurut saya oke lah, pendapat orang ada yang kurang, tapi kalau saya pribadi terima kasih Bapak Presiden, langkah-langkah ke arah yang lebih baik sedang dilakukan dan akan dilakukan dan terus dilakukan serta terus menerus akan dilakukan. Kalau penggantian Menteri Keuangan dari Ibu Sri Mulyani ke Pak Purbaya, saya kira itu juga hak prerogatif Presiden. Pertimbangannya tidak aja dari satu sudut kan. Ada anggapan bahwa Pak Purbaya kurang pengalaman, kurang hubungan internasional. Tidak apa-apa, nanti akan menyesuaikan juga. Tetapi diharapkan dari Bapak Purbaya, efisiensi keuangan negara itu mesti dicapai dengan baik. Yang kedua, jumlah hutang-hutang dari pengutang itu harus tercipta. Berapa surat berharga nasional, berapa sertifikat syariah, berapa hutang BUMN, berapa penyertaan modal negara di BUMN, berapa utang-utang yang dalam bentuk dolar di luar sistem anggaran pendapatan belanja negara. Itu harus bisa terpetakan sehingga kesulitan-kesulitan yang ada. Jangan 7 bulan, 8 bulan lalu bilang utang kita 8.100 triliun. Kok 3 minggu lalu sudah mencapai 10.236? Apa maksudnya? Nah, inilah tentu Menteri Keuangan yang baru bisa melakukan penyesuaian-penyesuaian dan tentu kembali lagi kucing hitam, kucing putih tidak penting. Yang penting bisa tangkap tikus. Untuk apa kucing putih kalau hanya ngeong saja tikusnya banyak. Banyak penggelapan, banyak korupsi, banyak macam-macam. Penggelapan uang negara dengan tidak semestinya dan di luar sana rakyat sengsara, mau beli beras saja susah. Lapangan kerja susah. Dalam memandang masalah dinamika pemerintahan maupun
pelaksana pembantu presiden, saya selalu, walaupun kan manusia itu terdiri dari kelemahan, kekurangan, dan keunggulan juga dipunyai. Tapi saat seorang manusia yang memiliki kesadaran yang dalam, diberi kepercayaan, dia harus menonjolkan keunggulannya, bukan menonjolkan kekurangannya. Masuk ke dalam pemerintahan langsung menggarong uang negara, bukan itu. Kalau dia pernah menggarong, silakan. Tapi kalau masuk sini, berubahlah ke arah yang lebih baik. Supaya hidupnya sebagai menteri dapat memberi cahaya kepada rakyat Indonesia. Dan teristimewa, kesetiaannya harus paripurna kepada presiden. Ya, saya kira wartawan lah memberikan atensi, memberikan masukan lah. Karena dia Bapak Menteri Keuangan perlu masukan banyak. Karena tahun 98, 99, tahun 2000 itu kehilangan 450 triliun itu kredit macet, hanya bisa 139 triliun diselamatkan, membentuk Badan Penyihatan Perbankan Nasional, muncul BLB 145,5 triliun, hanya 30 triliun diselamatkan, muncul lagi karena ekonomi tidak jalan, tahun 2000, muncul namanya KLBI. Bukan BLB aja, kredit likuiditas Bank Indonesia, cetak uang. 650 triliun dikasih 26 bank, tapi sampai sekarang nggak tahu hutan rimbanya. Tentu itu menjadi catatan. Jangan sampai menggelontorkan uang negara seperti penyertaan modal negara di dalam badan usaha milik negara yang tidak tahu hutan rimbanya sekarang. Ya, utang-utang BUMN juga tidak diumumkan. Nah, jadi memang betul 200 triliun itu, tapi ini juga Bang agak sulit menyalurkan ya. Ya, enggak apa-apa lah. Serahkan aja Bapak Purbaya sebagai Menteri Keuangan, dan sambil kita doakan supaya ini tidak ada kebocoran. Dan jangan sampai 200 triliun itu terarah kepada membiayai proyek-proyek orang tertentu. Saya ulangi, jangan sampai 200 triliun terarah kepada membiayai proyek-proyek orang tertentu yang sudah lama bersinggungan dengan Ibu Sri Mulyani. Ya, terkait dengan Pak Jamari Caniago ini diangkat menjadi Menko Polhukam. Kalau kalian tanyakan masa lalu pernah nanda tangan surat terkait dengan pemecatan Pak Prabowo, saya ingin tegaskan, saat kita hidup sebagai rumah tangga, sebagai masyarakat, sebagai bangsa dan negara, upayakan supaya tidak lagi mengungkit-ungkit masa lalu yang penuh kekelaman, kepahitan hidup, dan lain-lain, kesalahpahaman. Tidak usah jauh-jauh. Pak Prabowo aja banyak dihina masa lalu. Saya ada berkasnya, saya ada bukunya. Tetapi Pak Prabowo berusaha melupakan kepahitan dan perselisihan perbedaan pendapat itu, dan dia berangkat ke depan sebagai seorang negarawan, seorang manusia yang memaafkan semuanya itu, sehingga apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, memampukan dia untuk memimpin sesuatu dengan baik. Kalau tidak ada suka mengingat kesalahan orang lain, kita tidak akan pernah hidup secara sejahtera. Pasti. Ampunilah mereka, maka kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Reshuffle yang dilaksanakan Bapak Presiden tentu mempunyai nilai mempunyai pengharapan yang sangat besar agar ke depan ini kita semakin hari, semakin bulan, semakin tahun kita akan lebih baik lagi dalam berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, kita menggantungkan harapan kepada semua menteri yang dipercaya oleh Bapak Presiden agar bisa melayani masyarakat. Satu hal yang saya ingin titipkan, jangan sampai menteri itu susah ditemui, sehingga Bapak Presiden aja gampang menemui, tapi menteri itu seperti raja-raja, itu aja.